warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini turun semua ya? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang bertanya, seperti biasa, turun sekolah sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Sarapan apa? Sarapan mie, Bu. Saya Bekal, Bu. Oh, bekal lebih hebat. Yang lainnya? Sayur. Sayur. Apa lagi? Kenapa kita harus sarapan? Supaya sampai di sekolah kita siap menerima pelajaran. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, paham. Alhamdulillah. Nah, ibu lihat kalian turunnya semua pagi-pagi ya. Nah, yang paling pagi Aina ya. Oke, nah karena Aina yang paling pagi, bagaimana? Aina yang memimpin doa. Bisa Aina? Oke. Ayo Aina dimulai. Teman-teman siap semuanya? Siap. Teman-teman belajar lagi berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Aina, terima kasih atas doanya Aina. Nah, semangat nyanyinya. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus. Yang pertama itu untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, yaitu bangsa Indonesia. Paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah paham. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, sekarang Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setiap kita belajar kan ada tujuannya kan? Ya, Bu. Pada hari ini tujuan yang kita akan capai ada 3. Yang pertama yaitu kalian bisa apa? Menyimpulkan ide pokok dalam paragraf. Nanti itu ada nanti tugasnya ya. Yang kedua nanti ini kalian bisa menyimpulkan apa itu perkembangbiakan vegetatif. Dan yang ketiga kalian bisa mengkategorikan atau memisahkan atau menyebutkan jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu yakin kalian bisa mencapainya. Yang penting apa? Saat belajar harus fokus, harus serius. Tidak boleh main-main. Boleh main-main tapi dalam konteks belajar. Bukan main-main sembarangan ya. Jadi mainnya itu sambil belajar. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Jadi Ibu minta fokus dan serius dalam belajar. Perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Insya Allah bisa. Amin. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan dulu ya. Ini Ibu tampilkan gambar dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, apa yang kalian lihat di sini anak-anak yang pintar yang Ada hebat yang tangan, jelas? Bu. Ada tumbuhan, Bu. Wah, pintar, ada tangan, ada tumbuhan. Apa lagi? Tangan, Bu. Iya, apa lagi yang kalian lihat? Dia ingin menanam tumbuhan itu, Bu. Supaya apa? Supaya berkembang biak, pintar. Nah, jadi anak-anak yang hebat ini adalah tumbuhan. Berarti dia apa ini mau menanam ya supaya berkembang biak ya, ya begitu. Pintar sekali. Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu perkembangbiakan? Siapa yang tahu? Apa? Ayo, sebut. Perkembangbiakan itu seperti Apa? Ayo, pikirkan apa itu berkembang biak? biar tidak mati. Iya, biar tidak mati. Apa lagi? Biar tidak punah. Tidak punah, pintar. Apa lagi? Bu. Biar dia tambah banyak. Apa lagi? Ayo. Biar apa? Banyak keturunan atau apa? Tidak mati, Bu. Tidak mati, betul. Punya keturunan supaya lestari. Nah, aku yang hebat, yang cerdas. Ayo tetap semangat. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan ini.
Apa yang kalian lihat di sini? Dia menanam bawang, Bu. Putih menanam bawang putih, Bu. Beda daun. yang ini yang A, ini apa yang A? Orang apa Sedang nih? menanam, Bu. Sedang menanam apa nih? Kangkung. Menanam apa? Kangkung, bawang atau tumbuh? Ini kayaknya apa? Biji ya? Biji, Bu. Yang ini apa? Bawang. Yang B. Tunas. Tunas. Yang B ini bawang bertunas ya? Nah, coba perhatikan Ibu yang apa yang Ibu ucapkan. Mengapa pada gambar A setelah menanam biji baru akan muncul pucuk atau tunas? Sedangkan gambar B, pucuk atau tunas muncul dengan sendirinya dari tubuh si induk tanpa proses penanaman. Berarti ada perbedaan ya kan? Nah, jadi permasalahan inilah yang akan kita bahas. Kenapa yang A ini orang menanam biji ya kan? Yang B enggak ditanam loh, dia tumbuh sendiri. Ya kan? Nah, permasalahan inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini ya. Jadi anak-anakku yang hebat, yang pintar, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini yang Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Hah? Tidak ada? Berarti paham semua? Ya, Bu. Alhamdulillah kalian paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini mana LKPD-nya? Tunggu ya, nama apa yang penting? Bagaimana ya? Ini nanti kalian ada 2 kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang Ibu tanya kelompok 1 ini siapa mau jadi ketua? Berhubung laki-laki ya, apa? Ya. Dia laki-laki ya. Nah nanti si Alif ya ketua kelompoknya ya. Nah nanti mengarahkan di situ. Di sini siapa yang jadi ketua? Pira. Oke. Siap nanti berdiskusi ya. Nanti berdiskusi dalam kelompok. Oke, bagikan LKPD-nya. Boleh tulis nama kan, Bu? Iya, silakan anakku yang hebat ini. Boleh tulis nama. Oke. Poin. Ayo perhatikan di poin Ibu jelaskan sedikit ya sebelum kalian mengerjakan tugas LKPD-nya. Sip. Sudah siap? Ya, Bu. Semangat. Semangat. Oke. Jangan ngantuk. Masih pagi, jadi tidak boleh ngantuk. Nah, sudah kelihatan ya? Nah, sudah bisa Ibu mulai ya, Nak ya? Nah, perhatikan anakku saya yang pintar, yang hebat, fokus. Di sini ada perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangan biak vegetatif? Adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Siapa yang tahu contohnya apa sih? Seperti kentang, Bu. Kentang. Yang lainnya seperti apa? Pisang. Apa lagi? Yang tumbuh dari induknya. Jagung. Jagung enggak, jagung main tanam. Apalagi yang tumbuh dari induknya? Bawang, pintar. Ubi, pintar. Ya, hebat. Nah, itu adalah yang kalian sebut itu betul semua. Itu adalah contoh perkembangbiakan vegetatif ya. Nah, kemudian anakku sayang, lihat dulu di sini. Ini perkembangbiakan vegetatif itu ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari vegetatif alami. Sampai di sini paham? Paham. Biasa lihat ini? Biasa, Bu. Lihat ini mana? Di dapur mama saya. Oh, pintar. Di dapur mamamu banyak ya, IPA ya? Ya, Bu. Saya tanam. Memang IPA ini pintar nih. Oke. Ini IPA, jahe, lengkuas, lelawak. Apa nih yang ditanam IPA ini? Akar tinggalnya, Bu. Akarnya. Masa akarnya? Siapa yang pernah lihat jahe? Lihat semua. Apa yang ditanam? Jahe. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, ini ide pokok paragraf. Karena kalian nanti ada mencari ide pokok. Nah, caranya seperti ini, Nak. Ini pelajaran kelas 4, sudah tahu semua ya? Cara-cara ide pokok. Alhamdulillah sudah tahu. Nah, di sini Ibu tambah ada paragraf deduktif dan induktif. Sekarang Ibu tanya, apa beda paragraf deduktif dan induktif? Iya, apa? Deduktif. Iya. Apa ide? Pokoknya di atas. Kok muncul itu? Ide pokoknya di atas. Kalau induktif? Pokoknya di bawah. Ide pokoknya di bawah. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk Kaina.
adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akan serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalan. 5. Dulu berdiskusi untuk mencari jawaban pada LK yang sudah dibagikan, ya. Silakan Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Ayo, berdiskusi ini tadi bersama dengan, ayo, nih, kamu berdua, silakan berdiskusi. Itu bisa pakai HP nak untuk mencari yang punya. Bisa kan ya? Oke. Ibu rasa diskusinya sudah bisa lanjut ke pengerjaan LKPD. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya langsung. Ya, bisa langsung kerjakan LKPD. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya atau bagaimana, bisa tanya ke Ibu. Iya, pintar, hebat. Ini anak-anak Ibu yang hebat ini. Tetap semangat. Semangat. Ingat, oke, sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil tugas LKPD, ya. Untuk mempersingkat waktu, satu kelompok cukup satu yang tampil, yang mempresentasikan hasil tugasnya. Yang mana yang mau duluan tampil nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan. Alif ya? Oke. Baca mulai dari tugas yang pertama. Apa saja yang tugas pertamamu? Yang kelompok 2, silakan memperhatikan, ya. Nanti kalau sudah dibaca, nanti kamu bisa kasih masukan atau komentarmu. Ayo Alif, berdiri nak, bacakan tugasnya. Berdiri di situ saja. Gitu. Oke. Tulislah hasil pengamatanmu pada kolom ini. Secara vegetatif, perkembangbiakan vegetatif wortel adalah dengan cara menumbuhkan umbi akarnya. Umbi akarnya pada wortel adalah cadangan makanan yang nantinya akan tumbuh tunas baru. Lalu tanaman indukannya layu. Bagaimana? Udah bagus atau bagaimana? Ada masukan? Bagus? Gimana? Bagus deh. Kelompok 2 gimana tanggapannya? Bagus. Oke, lanjut. Yang kedua lagi baca nak. Tulislah hasil pengamatanmu pada kolom ini. Wortel termasuk ke dalam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Berkembangbiakan secara vegetatif wortel adalah dengan cara menumbuh umbi akarnya. Gimana? Kelompok 1? Ada saran? Betul. Oke, sip, lanjut. Tugas kedua. Nama tanaman bawang putih vegetatif alami. Keterangan bawang. Iya, berarti bawangnya yang ditanam gitu maksudnya. Ya, gimana kelompok 1? Bagus, bagian Anda dikasih saran, katanya mantap. Ubi jalan cara berkembang biak
vegetatif buatan. Keterangan batang ubi. Mana kelompok? Selanjutnya kita masuk ke tahap pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum ini Ibu memberikan kita menganalisis, Ibu mau tanya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang mau ditanyakan untuk materi yang kita pelajari ini? LKPD kalian ada yang mau ditanyakan tugas-tugasnya? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Sudah bisa menjawab semua ya? Nah, sekarang kita menganalisis tentang apa itu perkembangbiakan vegetatif tumbuhan pada tumbuhannya. Nah, siapa yang bisa kasih tahu Ibu ini apa sih perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ini? Dia berkembang biaknya dengan bagaimana tadi? Vegetatif. Nah, dengan ada yang dengan tangkai, ada yang dengan batang tunas. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif ini dia terjadi tanpa melalui proses apa? Perkawinan atau pembuahan ya. Jadi ingat, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu dia proses perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau pembuahan. Tumbuhan baru muncul dari induknya sendiri ya. Paham ini? Oke, nah kemudian alami yang kamu tulis tadi nih, bawang, wortel, apa lagi? Ubi, kentang, pintar. Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri supaya semangat. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu ada vegetatif alami, ada berbagai jenis ya. Dan contohnya pun sudah kalian tahu. Nah, sekarang lagi Ibu mau tanya, mencari ide pokok sudah bisa? Alhamdulillah bisa. Tadi semua dapat ya menemukan ide pokok. Ide pokok itu adanya di mana saja? Bisa di atas atau di awal, bisa juga di akhir paragraf. Nah, selanjutnya lagi kalian Ibu rasa ini sudah bisa semua. Nah, vegetatif ini perkembangbiakan vegetatif ini untuk apa kita pelajari? Supaya apa? Untuk apa sih kita pelajari? Semoga biar bisa tahu lingkungan di luar sana. Iya, apalagi pintar. Supaya apa lagi? Bisa membedakan vegetatif membedakan vegetatif alami. Iya, pintar, bisa membedakan vegetatif alami atau vegetatif buatan. Nah, jadi intinya nah, kenapa kita harus mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan apa? Supaya tumbuhan itu tidak habis dimakan, supaya tidak punah. Kita kan sebagian besar memakan tumbuhan. Nah, bayangkan kalau kita cuma makan terus, tidak dikembangbiakan. Kita tidak tahu cara perkembangbiakannya kan? Akhirnya tumbuhannya bisa habis. Nah, dengan kita mempelajari perkembangbiakan ini, caranya berkembangbiak tumbuhan ini, maka insya Allah kalau kita rajin menanam atau kita rajin mengembangbiakannya, tumbuhannya akan tetap lestari, tidak habis dimakan, tidak punah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah paham. Nah, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu minta bisakah ada satu yang membuat kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan pelajarannya? Oke, silakan Aina. Hari ini kami tahu berkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan tahu jenis-jenis vegetatif. Oke, pintar. Apa lagi? Tahu cara cara menyimpulkan apa? ide pokok. Pintar, tahu kalian cara menyimpulkan ide pokok. Oke, teman kamu si Aina sudah berani membuat kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu alhamdulillah, insya Allah paham. Jadi harus rajin belajar memang. Nah, rajin belajar, rajin membaca, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaanmu hari ini dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu? Senang, bahagia, ngantuk tidak? Tidak, Bu. Alhamdulillah tidak ngantuk. Bersemangat tidak? Semangat, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, dari pembelajaran ini apa yang kalian pelajari? Kegiatan hari ini apa sih yang kalian pelajari? Ayo, apa? Kita menyimpulkan apa itu perkembangbiakan
vegetatif. Oh, pintar si Peter. Siapa nih? Pira. Si Pira. Pintar, kasih tepuk tangan dulu. Ya, apa lagi? Ya, apa? Siapa lagi? Ayo. Yang kalian pelajari hari ini apa aja? Bisa menyimpulkan ide pokok. Pintar, bisa menyimpulkan ide pokok. Tepuk tangan lagi. Apa lagi? Ingat, pada pertemuan selanjutnya, ya untuk besok itu materi yang kita pelajari adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, ya. Jadi besok itu kita bertemu lagi dengan materi perkembangbiakan vegetatif buatan, ya. Nah, jadi Ibu minta seperti ini, kalian besok bisa membawa HP lagi, ya, karena HP itu digunakan untuk mencari informasi penting lainnya, ya. Nah, selain ada bukunya, ada bahan ajar yang Ibu bagikan, ada buku siswa. Nah, kalian bisa menggunakan HP ya untuk mencari informasi tambahan dalam mencari jawaban untuk tugas-tugas kalian. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Ingat, jangan banyak bermain di rumah. Gunakan waktu kalian sebaik-baiknya untuk belajar. Menuntut ilmu bukan hanya di sekolah, nak, ya. Dimanapun harus bisa mencari ilmu yang bermanfaat, ya. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di pasar. Gunakan waktumu yang sebaik-baiknya untuk belajar. Tetap semangat. Jangan cuma main HP ya, Alif ya. Iya, gunakan HP untuk keperluan yang positif lagi. Ayo Alif, pimpin doanya Alif untuk teman-temanmu.